Coach Bojan Hodak memang nggak gagal deh dalam ngerekrut pemain. Awalnya diragukan, bahkan Coach Bojan Hodak juga sempat nge-mention seorang Matteo Kocijan ini karena katanya kehilangan ritme atau sentuhan bermain. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bobotoh salam dunia kemarin agak cukup mengagetkan, khususnya mungkin untuk saya pribadi, karena saya nggak nyangka kalau Persib Bandung intensitas permainannya hampir sama seperti Persib di Championship Series. Jadi nggak ada kata pemanasan, nggak ada kata baru bermain kembali setelah lama libur, tidak ada kata kita baru beradaptasi kembali karena pemain awalnya kan belum bergabung, baru saja latihan, nggak ada bagi Persib Bandung. Dan saya berstatement di konten saya sebelumnya, kalau Persib ini bisa lah kalau menurut saya juara kembali back to back untuk musim sekarang di Liga kalau memang konsisten permainannya seperti kemarin. Tapi kita juga belum bisa menilai secara keseluruhan karena ini baru awal. Cuman kita berharap selaku bobotoh Persib tetap konsisten dengan permainan yang pragmatis, bahkan lebih hebat, bahkan lebih disiplin, bahkan lebih kompak, bahkan lebih cepat dari musim sebelumnya. Nah, ada satu hal yang menarik, yaitu diturunkannya seorang Matteo Kocijan. Ya, mungkin banyak pertimbangan. Yang pertama, memang pemain-pemain asing atau pemain baru lainnya juga belum diturunkan, bahkan tidak ada di line up seperti Dimas Derajat, Gustavo, apalagi yang baru bergabung Adam Alis, bahkan Deddy Kusnandar pun karena baru bergabung bersama Del Pino setelah Deddy Kusnandar baru pulang haji ya, bawa haji Deddy gitu, dan juga Del Pino yang baru kembali lagi memang tidak diturunkan. Tapi sepertinya di pertandingan kedua nanti melawan Borneo sepertinya akan diturunkan. Ada Matteo yang udah langsung diturunkan, bahkan bisa dibilang 100% 90 menit pula gitu bermain bagi Persib Bandung. Awalnya bahkan Matteo juga udah berstatement kalau dia merasa gugup, katanya merasa tertekan sebelum pertandingan. Dia juga katanya sedikit grogi dengan melihat begitu banyaknya bobotoh, padahal kemarin itu dikit ya. Kita harus akui kemarin itu penonton dikit banget kalau untuk sekelas Persib Bandung. Apalagi kalau seandainya Matteo tahu bagaimana ketika bobotoh semua hadir di stadion, itu lebih mengerikan lagi gitu kan. Tapi setelah pertandingan, kata Matteo, mereka enjoy, dia menikmati permainan, dan untuk debutan seorang Matteo yang pengangguran sebelumnya, udah lama tidak bermain, harganya murah juga, bahkan di-mention langsung oleh Coach Bojan Hodak ketika laga internal Persib kalau Matteo ini seperti kehilangan sentuhan, kehilangan ritme bermain. Itu hal yang wajar jika melihat dari bagaimana CP dan background Matteo sebelumnya yang udah lama tidak bermain. Otomatis ya kehilangan sentuhan, kehilangan ritme permainan, itu jadi hal yang wajar. Tetapi bobotoh sealam dunia, Matteo bagi saya tampil sangat baik. Untuk sekelas debutan, pemain yang udah nggak lama bermain itu tampil baik banget loh. Memang Matteo ini kurang memiliki semacam daya hantaman di lini tengah seperti Deddy Kusnandar atau juga gelandang-gelandang bertahan Persib Bandung sebelum-sebelumnya. Karena mungkin ya beda tipe. Matteo ini tipe Eropa yang kita tahu, tipe pemain Eropa itu tidak terlalu sering untuk ngadukan awak. Mereka lebih mengedepankan bagaimana passing-passing yang akurat, bagaimana possession football yang bagus, bagaimana positioning mereka yang bagus juga, tidak terlalu banyak lari juga. Dan yang paling penting, sangat terlihat Matteo ini memiliki visi bermain yang luar biasa. Memang kita harus akui ada beberapa passing Matteo, terutama long ball-nya yang nggak nyampe gitu kan. Tapi itu kan insya Allah bisa diasah, dan mudah-mudahan Matteo kembali ke top performanya lebih cepat. Tapi dari segi visi bermain, ketika dia harus mengalirkan bola, dia harus memindahkan bola, bahkan ada salah satu bisa dibilang assist lah ya, kalau nggak offset dari David da Silva yang berawal dari long ball-nya Matteo. Itu jika dilihat dari segi visi bermainnya itu luar biasa banget. Bahkan juga ada beberapa di mana Matteo ini pandai sekali mengatur ritme. Ketika begitu cepatnya permainan antara PSM dan Persib Bandung ini, ya memang di Indonesia itu kan
tipikal sepak bolanya adalah sepak bola cepat. Tapi ada beberapa di mana ketika itu Matteo merasa kurang serk dan kurang bagus untuk dilanjutkan, tapi dia malah capping bola ke belakang, ngasih lagi ke belakang. Itu bagian dari mengatur ritme permainan dari Matteo. Dan ada juga beberapa hal yang saya lihat ketika Matteo juga dia cukup bertarung di lini tengah dan menggagalkan serangan-serangan dari PSM. Itu menjadi orang pertama yang menggagalkan serangan dari PSM. Bahkan ada salah satu tackle yang bersih dari seorang Matteo ini juga. Memang kita harus akui juga ada beberapa hal celah di lini tengah Persib Bandung yang dimana itu terbuat dari kurang dekatnya antara Malcolm dan juga Matteo. Kalau Beckham kan memang cenderung lebih ke depannya. Cuman untuk mengatur atau juga yang lebih menjaga kedalaman lini tengah Persib itu ada di tangan Matteo dan juga seorang Malcolm. Memang terlihat ada beberapa celah, terlihat kalau Matteo ini agak sedikit jauh, agak sedikit renggang dengan Malcolm, tapi ya itu hal yang wajar sekali lagi karena ini baru debut gitu kan. Berbeda ketika Deddy Kusnandar main dan Malcolm itu deket banget, rapat banget sehingga begitu sulit untuk lini tengah Persib Bandung itu diketemukan celahnya oleh lawan-lawan Persib. Nah, tapi saya yakin kalau seandainya Matteo terus melakukan latihan yang bagus di tengah racikan si tangan besinya Coach Bojan Hodak, ini akan menjanjikan sih bagi saya, sangat menjanjikan, dan ini akan membuat persaingan Persib Bandung lebih kompetitif di lini tengah, di mana kita juga sebenarnya memiliki seorang Rahmat Irianto, ada Beckham juga, ada Del Pino juga, walaupun Beckham itu sebetulnya posisi aslinya adalah seorang playmaker ya, seperti yang diturunkan oleh Coach Bojan Hodak saat melawan PSM Makassar di Piala Presiden kemarin. Nah, cuman karena di musim-musim sebelumnya begitu penuh di lini tengah, jadi Beckham suka mendapatkan posisi agak di pinggir. Tapi posisi aslinya adalah tengah. Ada Rahmat Irianto, ada Beckham Putra, ada Malcolm gitu kan, ada Del Pino sekarang, ada Deddy Kusnandar, ada Matteo, bahkan masih ada Abdul Aziz dan pemain muda Azikri gitu kan. Ini bahkan Robby Darwis juga, saya lupa, Robby Darwis juga. Nah, ini semakin semakin sehat bagi saya di lini tengah, ditambah juga tambah menonjolnya Matteo gitu kan. Ini akan membuat Bojan Hodak menjadi leluasa untuk merolling pemain, apalagi kita bermain di Asia, mudah-mudahan terus lolos di Asia. Ini semakin enak ketika ada pemain tengah yang dapat akumulasi kartu atau juga cedera, penggantinya itu bisa dibilang sepadan gitu kan, kecuali ya itu di lini depan kita masih bisa dibilang masih belum punya pengganti yang benar-benar madep banget untuk seorang David da Silva khususnya gitu ya, seorang striker yang benar-benar target man dan komplit. Memang ada di Mas Derajat, tapi kita belum tahu, kita belum bisa berkomentar, kita lihat aja nanti seperti apa. Mungkin itu dulu tentang Matteo. Intinya bobotoh Coach Bojan Hodak berhasil memboyong seorang Matteo untuk sementara ini bagus sekali kualitasnya dan cerah ke depannya. Walaupun sebelumnya kita meragukan karena dia nganggur gitu kan, tapi Stefano juga nganggur jadi bikin bagus. Mudah-mudahan aja Matteo terus berkembang, Persib Bandung terus kompak, dan kita bisa back to back juara di musim sekarang. Segitu dulu mungkin bobotoh, salam dunia, assalamualaikum.